Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak Ustaz kelas 6 yang dimuliakan Allah SWT? Siap semua ya? Baik, kenalkan Ustaz Afrizal insyaallah akan mengajarkan PAI ya, Pendidikan Agama Islam untuk kelas 6. Nah, sekarang sudah masuk ajaran tahun baru yaitu tahun 2020-2021. Nah, untuk PAI kali ini kita masuk ke bab 1, yaitu tentang iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yuk, ikutin penjelasan berikutnya. Untuk bagian yang pertama, iman pada hari akhir ini kita akan membahas. Yang pertama, pengertian iman kepada hari akhir. Yang kedua, apa tanda-tanda hari kiamat itu, hari akhir itu, baik tanda-tanda kecilnya maupun tanda-tanda besarnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana peristiwa kejadian hari kiamat itu. Yang keempat adalah kita mengetahui tahapan-tahapan hari kiamat yang akan dilalui oleh manusia yang telah meninggal sampai hari kiamat nanti. Baik, pengertian hari akhir adalah berarti berakhirnya kehidupan di alam dunia ini. Jadi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini berakhir kehidupannya. Kalau arti iman pada hari akhir adalah berarti mengimani semua yang diberitakan Allah dan Rasulnya tentang segala kejadian setelah kematian. Seperti adanya nikmat dan azab kubur, adanya kebangkitan, kemudian adanya surga dan neraka, adanya pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tentang pengertian iman kepada hari akhir. Tanda-tanda kecil menjelang hari kiamat, yaitu yang pertama, diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Jadi tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Kedua, bodoh terhadap agama, bahwa sebagian besar orang nanti manusia ini, umat Islam ini tidak tahu lagi dengan agamanya. Dia tidak belajar lagi agamanya. Kemudian sering terjadi gempa bumi. Kita lihat beberapa tahun belakangan ini sering terjadi gempa. Ya, di Aceh, di Jawa, di Sumatera Barat banyak sekali terjadi gempa. Yang keempat, waktu terasa pendek. Pagi sudah siang saja. Sudah siang ternyata sudah sore. Sudah ternyata baru kemarin Senin sudah Senin lagi. Jadi waktu terasa pendek. Yang kelima, terjadinya pembunuhan di mana saja. Orang saling membunuh. Terjadi perang di mana-mana hari ini. Orang dibantai, ya, dibunuh dengan semena-mena di mana saja berada. Yang keenam, sering terjadi maksiat, yaitu perbuatan dosa, ya, terjadi di mana-mana. Orang tidak takut lagi berbuat dosa. Yang ketujuh, tandanya adalah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Nah, hari ini kita lihat betul laki perempuan itu lebih banyak dibanding laki-laki. Kalau sekarang itu mungkin satu laki-laki berbanding 5 perempuan. Lebih banyak perempuannya dibanding laki-laki. Yang kedelapan, yaitu hilangnya sifat amanah. Jadi orang-orang yang diberi jabatan sebagai pemimpin rumah tangga, pemimpin kabupaten, provinsi, bahkan si presiden, sudah hilang rasa sifat amanah, tidak amanah lagi, tidak jujur lagi dalam memimpin. Nah, inilah tanda-tanda kecilnya akan terjadi hari kiamat. Kemungkinan besar seluruh tanda-tanda kecil ini sudah terjadi di muka bumi ini. Tanda-tanda besar yang akan terjadi menjelang hari kiamat adalah yang pertama, datangnya Al-Mahdi. Al-Mahdi ini adalah nama lengkapnya Muhammad bin Abdullah yang akan memimpin umat Islam. Dia dari keturunan Nabi Muhammad SAW dari Ibunda Fatimah. Yang kedua, datangnya Dajjal. Dajjal ini nanti akan memimpin pasukan sekutu orang-orang kafir. Salah satu cirinya adalah bermata satu. Yang ketiga adalah turunnya Nabi Isa.
Nah, Nabi Isa inilah nanti yang akan membunuh Dajjal. Lalu yang keempat, datangnya pasukan Ya'juj dan Ma'juj, lalu Allah melenyapkan mereka. Yang kelima, berhembusnya angin sepoi-sepoi yang akan menerpa seluruh umat Islam yang masih ada iman di hatinya, maka dilewati oleh angin sepoi ini, maka dia akan wafat semuanya. Lalu yang keenam, terbitlah matahari dari arah barat dan tenggelam dari timur, perlawanan dari kondisi saat ini. Yang ketujuh, keluarnya Dabah. Dabah ini adalah hewan melata yang keluar dari bumi dan dia bisa bicara. Nah, setelah itu, apabila sudah lengkap tanda-tanda besar ini menjelang hari kiamat, maka akan terjadilah kiamat yang sebenarnya itu. Nah, apabila telah selesai tanda-tanda besar menjelang kiamat tadi, maka terjadilah peristiwa kiamat itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa itu, kiamat itu luar biasa dahsyatnya. Langit, bumi dan seluruh isinya akan hancur lebur. Gunung akan berterbangan seperti kapas. Rumah-rumah, gedung-gedung, ya, isi perut bumi ini akan berhamburan keluar. Langit, bumi akan berbenturan. Itu diawali dengan tiupan sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Lalu, sedangkan tiupan kedua sangkakala itu adalah untuk membangkitkan semua manusia, mulai dari sejak Nabi Adam terdahulu hingga manusia sampai generasi akhir zaman, semuanya akan bangkit kembali, siap-siap dan berkumpul di padang mahsyar. Tahapan-tahapan di hari kiamat, setidaknya ada 6 tahapan yang akan dilalui oleh manusia pada hari kiamat. Tahap yang pertama adalah alam kubur atau alam barzah. Nah, sebagian besar manusia telah meninggal sehingga datangnya hari kiamat. Nah, di alam kubur inilah pintu pertama untuk masuk kepada hari akhir. Maka di alam kubur ini manusia akan didatangi oleh 2 malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, yang akan bertanya kepada manusia 3 hal. Siapa Tuhannya, apa agamanya, dan siapa nabinya? Orang beriman akan menjawab, Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku Nabi Muhammad SAW. Sedangkan orang-orang yang bukan muslim tidak akan bisa menjawab. Nah, maka jika mampu menjawab pertanyaan, insya Allah akan mendapatkan nikmat kubur dan kelak insya Allah akan masuk kepada surga. Dan barang siapa yang tidak bisa menjawab pertanyaan yang 3 di atas, dia akan mendapatkan sisa kubur dan kelak akan masuk neraka. Tahapan kedua adalah hari kebangkitan, atau istilahnya Yaumul Ba'ts. Nah, hari kebangkitan ini yaitu hari ketika manusia akan dibangkitkan dari alam kubur. Terjadi pada tiupan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Maka seluruhnya manusia, mulai dari Nabi Adam sampai dengan manusia akhir zaman nanti, yang telah meninggal seluruhnya akan bangkit kepada permukaan seluruhnya. Lalu tahapan ketiga, semua manusia yang bangkit tadi berkumpul di padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar ini mereka bangkit seperti bagaimana dia lahir dulu, tidak bersandal, tidak berpakaian. Bahkan di padang mahsyar itu nanti matahari itu sangat dekat dengan kepala kita, sehingga keringat sebagian orang ada yang sampai ke mata kaki, ke lutut, pinggang, dan ada yang sampai ke mulutnya sehingga dia tenggelam. Namun ada juga orang yang nyaman berlindung di bawah arsinya Allah Subhanahu wa taala.
Karena nanti di padang mahsyar itu ada 7 golongan orang manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah SWT. Di antaranya adalah pemimpin yang adil, pemuda-pemuda ahli ibadah, orang-orang yang hati terbaut dengan masjid, orang-orang cinta dan benci karena Allah, orang yang tidak berani melakukan maksiat karena takut kepada Allah. Yang keenam, orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Yang ketujuh, orang yang mengingat Allah dalam kesendirian hingga dia menangis. Ya. Hadis riwayat Bukhari nomor 629. Nah, dilanjutkan tahapan keempat, yaitu mahkamah atau pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa setiap manusia akan diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang pernah dilakukannya di dunia. Orang beriman dan banyak amal soleh, dia akan diadili dengan mudah dan dia akan mendapatkan catatan amal dari sebelah kanan sebagai tanda dia selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ada orang di dunia ini banyak berbuat dosa, diadili dengan berat dan dia akan mendapatkan catatan amalnya dari belakang sebagai tanda dia mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah diadili dengan seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya adalah menuju jembatan Siratul Mustaqim, yaitu titian sirat. Nah, manusia akan melewati titian sirat ini, ya, yakni jembatan yang sangat tipis yang terbentang di atas neraka. Sulit atau tidaknya meniti titik ini tergantung pada amal-amalnya di dunia. Ada orang melewatinya secepat kilat, secepat angin, tertatah-tatih, dan ada pula yang merayap. Dan orang yang mendapatkan catatan amalnya dari arah kanan akan selamat menuju surga. Sedangkan orang yang mendapatkan catatan amal dari belakang, dia akan jatuh ke dalam neraka. Kemudian yang terakhir, tahapan berikutnya adalah menuju surga dan neraka. Nah, orang-orang yang selamat, maka yang amal solehnya banyak, dia akan mendapatkan menempati surga yang penuh dengan segala kenikmatannya dan kekal di sana. Dan bagi orang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka dan mereka kekal di dalamnya. Namun orang-orang yang beriman yang dosanya lebih banyak daripada amal solehnya dan dosanya itu tidak diampuni Allah, dia akan dimasukkan ke dalam neraka setelah menjalani siksaan di dalam neraka, dan dia akan dimasukkan kembali ke dalam surga dan mereka juga kekal selama-lamanya di sana. Setelah kita mendengarkan penjelasan tentang iman kepada hari akhir, nah, tugas-tugas anak di rumah adalah yang pertama, jelaskan pengertian iman pada hari akhir. Yang kedua, apa saja tanda-tanda kecil menjelang terjadinya hari kiamat. Yang ketiga, tahapan apa saja yang dilalui manusia pada hari kiamat nanti. Nah, ada 3 pertanyaan. Jawaban ini boleh direkam langsung jawabannya, ya, divideokan, atau boleh ditulis, ya, dalam buku, kemudian difotokan dan kirimkan ke Ustadz. Nah, tugas ini boleh besok pagi dikirim, hari Selasa atau Selasa siang atau Selasa sore. Ustadz tunggu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.